Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang teks berita. Oke, kita mulai dengan mengidentifikasi unsur-unsur berita. Di dalam unsur-unsur berita ada 6 yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah what atau apa, yang kedua when, kapan, yang ketiga why, mengapa, yang keempat where, di mana, yang kelima who atau siapa, dan yang terakhir adalah how, bagaimana. Unsur-unsur berita adalah sebagai berikut. Yang pertama, what atau apa menjelaskan tentang peristiwa apa yang terjadi. Yang kedua, who atau siapa menjelaskan tentang siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang ketiga, when atau kapan menjelaskan tentang waktu terjadinya suatu peristiwa. Unsur-unsur berita selanjutnya yaitu yang keempat, where atau di mana menjelaskan tempat terjadinya suatu peristiwa. Yang kelima, why atau mengapa menjelaskan tentang alasan peristiwa tersebut terjadi. Yang terakhir, how atau bagaimana menjelaskan tentang proses kronologis peristiwa itu terjadi. Bacalah kedua teks berikut. Teks yang pertama, liputan6.com, Jakarta. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Haryadi B. Sukamandi, mengatakan, kepanikan masyarakat akibat penyebaran virus corona di Indonesia berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini tidak hanya berlaku di Indonesia, beberapa negara dunia pun ikut mengalami gejala yang sama. Kami melihat hampir semua sektor mengalami permasalahan yang sangat serius terhadap kinerja masing-masing sektor, kata Haryadi di Jakarta, Kamis, 12 Maret. Utamanya di sektor pariwisata, industri perhotelan dan restoran jadi sektor yang mengalami dampak lebih dulu. Saat ini di Jakarta telah terjadi okupansi hingga 30%, akibatnya industri perhotelan mulai mengurangi pengeluaran belanja untuk karyawan. Haryadi menjelaskan, ada 3 jenis pekerja hotel, yakni karyawan harian, karyawan kontrak, dan karyawan tetap. Saat ini para pekerja harian sudah tidak lagi dipekerjakan, sementara karyawan kontrak dan karyawan tetap bekerja secara bergiliran. Jadi, kita atur gaji atau karyawan tidak terima full, kata Haryadi. Penurunan pendapatan sudah terjadi sejak pertengahan bulan Januari. Beberapa daerah seperti Manado, Bali, dan Batam menjadi wilayah terdampak pertama. Kondisi ini makin diperparah saat masyarakat panik. Tepatnya pada 1 Maret lalu selepas Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya 2 warga Depok yang positif terjangkit virus corona. Sejak awal munculnya virus corona, pemerintah telah memberikan insentif kepada sektor pariwisata, beberapa di antaranya menurunkan harga tiket dan memberikan diskon penginapan. Menjaga lingkungan. Kebersihan adalah hal terpenting dalam kehidupan. Menjaga kebersihan menjadi tugas seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Tanpa kebersihan, mungkin dunia kita akan dipenuhi dengan sampah, di mana-mana terjangkit beragam jenis penyakit yang akan menghantui hidup kita. Dengan selalu menjaga kebersihan, kita akan hidup lebih sehat. Dalam ajaran Islam pun mengajarkan umatnya agar senantiasa menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Banyak manfaat yang akan kita rasakan jika kita memelihara kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Sampah menjadi masalah di lingkungan kita yang tak kunjung selesai.
Kepedulian masyarakat terhadap sampah sangat kurang. Ketika melihat sampah berserakan, mereka tidak peduli. Sebagai contoh, kita bisa lihat sungai-sungai di Jakarta khususnya, penuh bukan karena airnya, tetapi penuh dengan sampah. Akibatnya pada musim penghujan, sungai meluap karena tidak dapat menampung volume air yang banyak. Tidak hanya sungai, kali, gorong-gorong, selokan juga dipenuhi sampah. Air yang seharusnya mengalir dengan baik menjadi tersumbat. Air yang tadinya jernih menjadi keruh dan berbau karena tercemar oleh sampah. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Haryadi B. Sukamandi mengatakan, kepanikan masyarakat akibat penyebaran virus corona di Indonesia berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. 1. Mengapa adanya virus corona berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi? 2. Bagaimana cara kita agar tidak panik dengan adanya virus ini? Tiga, identifikasilah unsur berita yang terdapat dalam teks tersebut dengan menggunakan rumus 5W dan 1H dengan format sebagai berikut. 4. Buatlah kesimpulan mengenai kelengkapan unsur-unsur dalam teks tersebut. 5. Bandingkan teks berita dengan teks eksposisi berdasarkan karakteristiknya. 6. Simpulkan karakteristik teks tersebut berdasarkan hasil perbandingan yang telah kamu temukan. Oke, demikian teks berita. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bye-bye!